Lokasi pompa di mana? Yang kita berdiri ini nanti adalah pintu masuk. Nah itu, ini. Ya udah ya. Kalian udah lihat ya, biar kan Cibetnya kayak gini. Jadi pintu. Karena dia lepas, dan langsung. Ya kalau Cidawolong, mana Cidawolong? Pokoknya sini harus dilakukan normalisasi memang guys ya, Cidawolong ini. Terus dia oh ini kali Cibet ini oh ini Cidawolong kali Cibet. Hilir dari pertemuan ini kali Cibetnya ini set, kali Cibet nih set. Tunggu dulu, kita coba. Insya Allah saya paham nih sistem kerjanya nih ya, nih. Karena saya sudah sering meliput rumah pompa. Rumah pompa itu sebenarnya hampir sama fungsinya teman-teman. Jadi gini, di dalam rumah pompa itu, Ketika misalnya tinggi muka air melebihi daripada kala ulang T 20 tahun adalah di sini kita perlu menambah pemasangan infrastruktur tanggul Sungai Cibeet yang coba kami kalkulasikan untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan SMKK, pekerjaan konstruksi SP Cidawolong, pekerjaan parapet. Nah parapet ini dia DPT, dinding penahan tanah ya, parapet ataupun peninggian tanggul, lah benar kan? Pekerjaan pintu, pintu ini spillway nih, spillway teman-teman. Lokasi pompanya di mana nanti rencana rumah pompanya? Jadi yang kita berdiri ini nanti adalah pintu masuk dari rumah pompa, area rumah pompa. Di sini ya? Pintu masuk area rumah pompa ya. Depan, kemudian nanti di area sini itu nanti lokasi pompa. Lokasi pompa itu Ya, untuk Cidawolong sendiri kita mempunyai kapasitas 5 meter kubik. 5 meter kubik. Kemudian di arah depannya lagi itu ada 4 buah pintu banjir. Ya, sehingga tadi kalau ada hujan kawasan tapi Sungai Cibeet tidak tinggi, pintu kami buka. Tapi ketika hujan kawasan tapi juga di Cibeet tinggi, pintu ditutup, pompa akan beroperasi untuk mengeluarkan air dari saluran pembuangan Cibeet. Cibeet itu mana ya? Cibeet ada di Sana ya? Ini air mengalir ke aslinya gravitasi ke arah ini. Arah Cibeet ya? Cuman karena di sana penuh, kesini Backwater, betul. Dan itu juga terjadi yang di Kedung Gurang, Saturan juga sama. Ini mengganggu ke jalan nggak nanti? Jalannya tetap ada? Atau Tetap mau ada. geser? Tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Iya. Jadi kita menggunakan lahan ini yang beberapa dimiliki oleh masyarakat sehingga Pak, ini ada penanganan sedimennya nggak? penanganan sedimennya ada, Pak. Nanti Ini saya lihat sedimennya udah tinggi. Ya, ada. Itu nanti normalisasinya, Pak. Di mana? Di anggaran itu ada di OP-nya? Anggarannya. Di anggarannya, Pak. Bukan di regular OP-nya, bukan? Bukan di regular OP. Kalau Jadi Pak, regular di OP, program ini ada 3. Pertama normalisasi, tanggul sama itu kompensasi. Ada Pak. tapi nanti Tinggi nih. Tapi ini nggak ada rancangannya, nggak ada ininya, peronjong. di sini tidak ada, tapi di setelah rumah pompa di sana kita bangun tanggul. Jadi rumah pompa. Tanggul di bagian hulunya ada. Ya. Kemarin sudah sekali beberapa bulan lalu ketika kontrak melakukan sosialisasi. Iya. Sudah tahu. Kira-kira demikian, Bapak Ibu. Ya, yang kan jauh kan sana ya. Ya, jauh Pak. Yang paling dekat. Ini paling dekat.
Kalimantan ini. Langsung turun berarti di Kalimantan turun. Tapi itu nah. Ini mau kemana lagi? Kadis setiap provinsi ya, Pak Diki. Assalamualaikum Pak Diki. Wabub. Siap jalan terus. Itu Pak Wabub tuh belakang tuh. Wabub. Mundur yuk. Mundur, 1, 2, 3, mundur. Mundur lagi. Wabub. Habis ini kita coba langsung cek ke lokasi ya menggunakan drone. Ambil lo. Di sini nih set office-nya ya teman-teman. Set office-nya ya Mbak ya. Karena dia lepas, baru langsung. Kapan target? Ya kalau kontrak kami sampai di bulan Agustus. Itu info kemarin sudah dipanggil semua. Banyak yang letter C, jadi ada kesulitan terkait dengan pembayaran. Terus ada perubahan dari sertifikat. Nah ini baru senin depan katanya informasi dari penagawan untuk pembayaran. Sudah. Dia kan sebagai sudah ya. Yang sertifikat, yang sertifikat udah. Yang masih kendala itu Yang letter C. Letter C ya, karena yang letter C tanah masyarakat yang belum ada surat. Siap. Masih giring. Masih girik kan? Jadi kemarin kami juga dipanggil sama Pak KDM di Pemda sama Pak Bupati juga menyampaikan juga terkait dengan pekerjaan kami yang di sebelah teman kami yang di
itu jalan nggak usah masuk terkait dengan kepemilikan tanah residen. Sudah selesai semua Pak. Jalan yang mana? Ya ini Terkait dengan ini? Ya, yang keseberang. Kedungurang. Ini kan tidak bolong. Izin Pak ini masih belum bisa action terkait dengan pekerjaan karena terkendala dengan lahan pribadi. Yang penting targetnya aja, targetnya Iya. bulan apa kira-kira? Kan sebenarnya kalau yang residen kan bisa minta izin aja. Iya, ya itu kemarin Sudah urusan inilah. Udah kan, udah minta izin aja kan itu kan. Ya Pak, ya minggu depan dibayarkan Anda. Bayaran sudah sekarang Pak. Sudah. Macam apa sudah? Ya minimal gini, minimal apa pompa yang gitu-gitu kan. Ya, tapi impor-impor udah kita ya. kita datangkan. Mungkin akhir pertengahan bisa berdiri. Pintu air, kemudian pompa, water semua. Langsung lagi. Yang penting Pak Kapolda ini pertemuan ini bukan hanya daftar tapi Bapak Solusi. langsung bisa kerja. Iya Pak. Kalau tadi minggu depan kan tadi target minggu depan kan? Minggu depan Bapak harus kerja. Terima kasih. Saya kira kan Pemda Barat pemerintah ini kan tahu bahwa ini betul lokasi ini milik ini disesuaikan, maka kalau butuh proses ke sertifikat PPN lama-lama. Nggak usah harus pakai. diselesaikan. Jadi nggak usah pakai ini Memang Pak. kementerian juga, ya sudah itu sudah selesai gitu. Karena Pemda ini kan yang tahu Pemda, datanya jelas, sudah bayar, masa tunggu dia sertifikat dulu? Tidak perlu. Nggak perlu proses sertifikasi tanah. Nanti kan langsung dirubah kan sudah bayar maka proses Tinggal motong. sertifikatnya ke Pemda. Begitu. Kalau tunggu dia dulu baru ke Pemda berapa lama? Mungkin kalau supaya ini Pak Kapolda ya, supaya prosesnya Bapak juga nyaman, libatkan aja Pak Kajari Iya. di sini. Ya kan Pak? Iya, pendampingan Iya. buat proses Pendampingan ini. buat gitu. ini. Iya. Pendampingan. Pemda bayar sudah proses. Tadi ada Pak Kajari kalau nggak salah. Iya. Ada. Jadi nanti dengan Kajari Iya. itu mereka pendampingan Betul. terkait Betul. ini kan Iya. kepentingan umum. Jadi Pemda juga nyaman, Nyaman, Pak. ya. Jadi ketika dia bayar itu beli masyarakat itu supaya nggak ada masalah di kemudian hari kan, Betul. nggak perlu pendampingan. Bapak mungkin kurang update Pak. Ya. Bapak bisa ambil fasilitasi mungkin Pak Lombok itu, termasuk BJB, BPN, dan KPP Badan Pajak. Proses hari ini mungkin besok ada 3 lagi SHM yang bukan SHM yang di luar SHM belum selesaikan. Jadi Tara sudah selesai Pak, Baik, minggu depan oke, Pak. baik. Nah Bapak kurang update. Justru yang kami khawatirkan sekarang kan cuaca udah mulai turun hujan Pak. Iya. Nah ini berat-beratnya di bulan ini Pak. Iya. Gitu. Ini udah siap Pak. Baik Pak, Makanya minggu sekarang depan kita serahkan. minggu depan ya. Siap. Bisa mulai Pak minggu depan. Pak Kapolda Minggu depan udah bisa mulai kan? Perusahaan dari mana Pak? Kami dari Semarang Pak. Semarang. Iya, kami tampung. Baik. Oke, kami siapkan minggu depan Pak. SDM peralatan dan semuanya Pak. Terima kasih. Pak. Badannya besar. Target orang ini yang orang ini adalah orang boleh kecil. itu yang penting ya Pak. Kenapa nih? Dibalikin dulu Pak, kalau wakil ketua dewan. LSI kan bisa jadi Ini siapa teman? Ferdi. Dia ngomongkan ini mau. Atau di mana tuh? Sinar darat di mana?
arah depan. Iya Pak. Habis makan baru kembali. Oke teman-teman, ini lokasinya ya kurang lebihnya kayak gini. Jadi posisi kita ke sini di sini ya, dan arah ke sini itu ke utara. Salah berarti. Ini dulu. Oh benar nih, maaf. Ini arah ke utara ya teman-teman. Bismillah, ribet sendiri saya, dan banyak banget bawaan tuh. Pusing saya mah. Bentar ya. Nah, di sini tadi kita ada di lokasi kita di sini nih, ke utara sini, berarti arah yang dari sini ke sana, ya. Kalau ke selatan, ini ke selatan ya, ini kayak gini nih, nah, utara ke sana. Nah, kalinya di sini nih. Kalau saya menerbangkan drone dari sini, ini insya Allah ketemu di sini nih. Nanti kita akan coba terbangkan drone dan posisinya ada dia ada di sini nih. Habis video ini saya akan menggunakan full drone teman-teman. Cuma hujan nih. Hujan guys, kacau. Kok kacau sih? Astagfirullahaladzim. Harusnya langsung doa. Allahumma shoiban nafi'ah. Amin ya Allah. Gak boleh bilang kacau ya. Kalau kacau berarti kita nyalain Allah berarti ya. Ntar di akhirat digebukin kita ya. Nah ini rumah pompa. Nih, insya Allah saya paham nih sistem kerjanya nih ya. Nih, karena saya sudah sering meliput rumah pompa. Rumah pompa itu sebenarnya hampir sama fungsinya teman-teman. Jadi gini, di dalam rumah pompa itu ada namanya kolam lumpur, terus ada namanya kolam air. Nah biasanya sebelum masuk ke ini dia masuk ke kolam lumpur dulu. Cuma ini posisi dari mana nih ya? Nah ini kurang lebihnya. Ini di sini kemungkinan besar di sini kolam lumpur sih teman-teman. Kolam lumpur ya. Ini harusnya dari pihak kontraktor sih, cuma saya nggak ada channel masuk ke sini. Kalau di Jakarta insya Allah bisa saya, tapi kurang lebihnya kayak gini aja ya. Ini namanya pelcap ya, paling bawah namanya pelcap. Ini cakar ayam ya, istilah cakar ayam kalau di perumahan ya, cakar ayam. Terus ini kolam lumpur atau kolam kolakan biasanya ya, ini kolam kolakan. Terus ini namanya spillway ataupun conduit ataupun pintu air. Nah conduit ini ataupun spillway ataupun pintu air biasanya kalau air naik itu bukan biasanya, maksudnya biasanya gini loh, biasanya itu dia nggak ditutup habis teman-teman, tetap dibuka yang paling bawah, tetap dibuka paling bawah ya, jadi diatur aliran airnya. Nah ketika air naik kayak gini ya, ketika air Cibeet naik ya, di sini rumah pompa yang akan dibangun di sini ya, itu akan ditutup. Nah, pertanyaannya bagaimana aliran kali Cidawolong ini Bang? Kan pasti akan meluap terus. Nah, nanti di sini akan digunakan rumah pompa. Pompanya mana sini nih? Nah, nggak ada nih. Tadi sih dia menjelaskan 5 kubik ya, berarti 50.000 berarti ya. Berarti 50.000 liter per detik yang bisa dipompa secara maksimal ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini rumah pompanya. Terus di sini ada namanya ruang SCADA. SCADA itu adalah Supervisor Control and Data Acquisition. Seperti itu. Ini lingkup pekerjaan persiapan, pekerjaan SMKK, pekerjaan konstruksi SP Cidawolong, pekerjaan parapet. Nah parapet ini dia DPT, dinding penahan tanah ya. Parapet ataupun peninggian tanggul lah, benar kan? Pekerjaan pintu, pintu ini spillway ini teman-teman, ataupun conduit ya. Terus pekerjaan rumah pompa, ini rumah pompanya ya. Nah pekerjaan bangunan pelengkap, nah pelengkap ini dia masuk SCADA, terus genset, terus rumah PLN, pasti itu ada. Insya Allah pasti ada. Ini satu paket nih teman-teman, seperti itu. Insya Allah penjelasan ini insya Allah sesuai. Karena saya sudah sering meliput kegiatan pemerintah ya. Apalagi ini. Nah ini kali Cibeet.
Ini SP Cidawolong ya, ini genangannya di sini. Di sini nih kalau nggak salah di tengah situ deh kalau nggak salah ya. Masuk ke sini. SP Kedung Hurang, Sungai Citarum. Oh ya benar, ini Sungai Citarum. Sini Sungai Cibet, sini SP Kedung Hurang. Saya nggak tahu ya pembagian ini kalau di Jakarta. Coba kalau di Jakarta sih ini ya, dia daerah istimewa ya, jadi tidak ada namanya bupati di sana. Jadi langsung satu kontrol itu gubernur. Cuma kalau di Jawa Barat kan ini dia bukan daerah istimewa ya, bukan daerah khusus. Jadi ada wali kota, bupati, wali kota dan gubernur. Jadi di setiap bupati dan wali kota itu ada kadisnya masing-masing teman-teman, kepala dinasnya. Nah ini wilayah yang nih, genangan desa Karangligar. Ini Karangligar nanti kita akan ngedrone di sini ya. Oke, saat ini masih hujan jadi nggak bisa kita ini. Terus genangan airnya seperti ini. Pengasinan desa Karangligar, kampung pengasinan desa Pengasinan ini nanti kita akan ke sana juga ya. Makanya follow aja channel ini teman-teman. Insya Allah channel ini channel bermanfaat ya. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan. Yuk kita langsung menerbangkan drone mulai dari sekarang. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pantau melalui drone posisi yang dimaksud ya, yang kali Cisa apa Cidawolong, yang dimana lokasi ini ataupun aliran kali ini menjadi salah satu penyebab ya feedback yang yang harus dikendalikan aliran airnya ya. Dan titik banjirnya itu ada di desa Parungsari, Kampung Rangkas teman-teman, Parungsari. Nah nantinya di sini titik pintu airnya itu ada di sini ya. Tadi kalian sudah lihat sendiri ketika dipantau ya oleh anggota DPR beserta orang proyek. Pintu air itu ada juga di sini dan rumah pompa pastinya ya sebelah sini. Nah kali Cisadolongnya Cidawolong. Nah, Cidawolongnya itu ada di sini nih. Nah Cidawolong, mana Cidawolong? Pokoknya sini harus dilakukan normalisasi memang guys ya Cidawolong ini. Terus dia oh ini kali Cibet ini oh ini Cidawolong kali Cibet. Oh ini guys, nggak terlalu jauh ya, kelihatan kok dari ini. Ini hanya jaraknya 60 meter nih dari titik take off ya. Cidawolongnya ini nih guys. Ini Cidawolong nih, ini hulu, ini hilir ya. Ini hilir, terus kalau Cibetnya ini nih. Oke. Nah, yang banjir itu adalah desa Parungsari ya, sekitar sini lah ya Parungsari ini. Ya sekitar sini Parungsari ini teman-teman. Ya wajar sih karena langsung berdekatan dengan dengan kali Cibet ya, Cidawolongnya ini. Ya normal saja sih. Dan nanti di sini sudah betul ya pengambilan keputusannya. Harus ada namanya pintu air sini teman-teman. Karena memang seharusnya memang menurut hemat saya ya, seharusnya seharusnya hilir dari pertemuan kali primer dan kali sekunder memang untuk saat ini menurut saya ya itu harus ada rumah pompa. Ini harus ada rumah pompa karena untuk menahan limpasan air dari kali primer feedback water ke kali sekundernya teman-teman. Ini sebelah kanan kali Cibet ya, kali utama.
Terus yang ini Kali Cidawolong di sini nih, teman-teman. Nah, kalau meluap ini Kali Cibetnya ini menutupi banyak wilayah, teman-teman. Cuma memang di sini nih, teman-teman, kalau saya melihat ya dari drone saja kita bisa lihat ya. Memang ya dengan kondisi seperti ini memang kondisi seperti ini memang harus ini nih mobil dinas lagi ditarik ini, teman-teman. mobil dinas entar ada biar kalian lihat nih. Nih guys, mobil dinasnya lagi kelelep. Nah, ini di sini aset office ya, teman-teman. Ini set office. Oke, terus Pengasinan, salah satu desa yang kelelep juga itu karena Kali Cibet ya, luapan Kali Cibet. Itu ada di sebelah sini nih, Karangligar namanya, teman-teman. Nah, sini Karangligar nih, sebelah sana nah. Nah, sana Karangligar tuh. Nah, dia Karangligar ini luapan dari Kali Cibet juga nih, sini nih. Karena aliran Kali Cidawolongnya itu tidak bisa mengaliri aliran air dengan elevasi ya ataupun gravitasi sehingga terjadi feedback water. Seperti itu. Nah, ini Kali Cibet nih, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Kali utama memang ya. Nah, nanti Kali Cibet ini dia akan ketemu namanya Kali Citarum, kali yang lebih besar lagi, teman-teman. Kali Citarum itu saya tak ajak kalian muter-muter. Nah, ini Kali Citarum nih. Kali Citarum itu yang pojokan sana noh. Noh, pojokan. Dapat nggak nih? Nah, yang sana noh. Nah, ini kalau kalian lihat nih ya, ada, aduh berisik banget ya. Kalau kalian lihat, ada kan sini danau nih, ini danau. Nah, sebelah sananya, nah itu ada aliran air ya, yaitu Kali Citarumnya itu. Jadi hulunya sebelah sini nih. Nah, ini nah. Kalau kita ke sana kayaknya nggak dapat deh. Enggak. Bisa nggak nih? Dapat nggak nih drone-nya nih? Nah ini. Tahan dulu guys. Memang berliuk-liuk ini Kali Cibetnya nih, ini set, Kali Cibet nih, set. Tunggu dulu, kita coba posisi kita. Cidawolongnya itu di Cidawolong yang ini ya. Nah ini nih, kalian lihat ya, Cidawolong yang itu tuh, kalian lihat ya, ada sedikit aliran air masuk, jadi dia ngalir ke sini. Ini Kali Cibet sudah ini ya. Kali Cibet masuk, set, belok sana, belok sini, kiri, nganan, ngiri, lurus. Coba kita ya, sinyal pesawat terganggu. Dapat nggak nih sinyalnya ini? Kalau ini sebelah kanan Resinda, teman-teman. Yang ini nih. Ini Resinda nih. Ini Resinda ya. Ini Resinda.
Nah, ini Kali Cisalak nih yang ini nih. Ini Kali Cisalak nih. Nah, dia hilirnya ke sini ya, tuh. Kelihatan ya. Nah, itu alhamdulillah ketemu akhirnya ya. Nah, itu. Ini. Ah. Ya, udah ya. Kalian udah lihat ya hilir Kali Cibetnya kayak gini. Jadi gimana ngejelasinnya ya, ini ya Kali Citarum ya sama-sama kali utama sih. Kali Citarum ini kali utama, Kali Cibet juga kali utama teman-teman, kali primer juga ya. Tapi Citarum ini mbahnya. mbahnya aja sungai di Jawa Barat ya. Jadi apa tuh di atasnya primer ya? VVIP berarti ya. Kali Cibet itu VIP, kalau Kali Citarumnya VVIP ya. Terserah lu Fat mau jelasan apa, pokoknya udah jelas ya. Nih guys, teman-temannya udah lihat ya jalur airnya. Nah gini nih, set ya kan. Nah set. Nah oke guys, set. Nah posisi kita ya di sini nih. Nah itu tuh yang ada mobil-mobil ya. Nah, oke, mantap ya, udah kelihatan. Terus Pengasinan itu sebelah sini. Pokoknya di sinilah ya, desa Karangliga. Apa ini, Kecamatan Teluk Jambe bukan ini ya? Mohon maaf ya kalau agak EO. Pokoknya itulah ya. Pokoknya di sini nih banjir aja ya intinya mah. Karawang ya. Duh panas, overheat lagi handphonenya. Yuk. Ini soalnya buat dubbingnya di sini teman-teman. Oke guys, semoga video drone ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan buat Provinsi Jawa Barat. Itu dia. Memang kalau dari atas juga terlihat ya, kalau Kali Cidalowongnya ini memang acak-acakan ya, nggak jelas ya bentuknya. Karena saking menyatunya dengan alam ya. Mungkin saya akan sering-sering datang ke sini teman-teman untuk meliput ya. Ini biayanya totalnya kalau tidak salah 55 miliar ya teman-teman. Biaya pembuatan rumah pompanya beserta spoon pel, seat pel, gitu-gitulah ya. Perlengkapan yang lainnya, SCADA. Nah ini Kali Cidalowongnya di sini nih teman-teman, yang ketutup dengan pohon-pohon ya, sangat-sangat natural sekali nih. Tuh ketutup dia guys. Nih ketutup, nggak kelihatan sama sekali. Nih guys. Ini Cidalowongnya sini nih. Nanti lurus ini ke Karangligar nih teman-teman. Cidalowongnya ya. Nih. Emang nggak kelihatan ya mana sungai, mana hutan. Tapi tengah-tengahnya ini sungai nih teman-teman. Ya pokoknya itulah ya. Putus sinyalnya. Putus. Take off. Karena kalau putus dubbingnya dari nol lagi guys. Kacau kan? Oke guys, alhamdulillah ya kalian sudah lihat semuanya. Semoga video drone ini bermanfaat ya. Wah gokilnya punya rumah di sini nih. Widih, ini kayaknya ini nih, apa namanya? Keren banget guys. Rumah mewah di tengah-tengah ini nih.
Ini bos beras nih kayaknya di sini nih ya. Yang punya sawah kayaknya nih. Keren loh rumahnya. Masya Allah. Widih. Ah, putus sinyalnya. Ah, no. Ah, putus. Oh, ya. Putus sinyalnya, guys. Return to home. Aduh, nggak tahu nih, ini suaranya biasanya nggak nyatu teman-teman. Tapi ya udahlah, nanti diedit aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan ikutin terus channel ini ya. Follow akun Facebook Ava Channel dan YouTube ya. Saya punya 2 media sosial. Monggo di follow kalau kalian merasa video ataupun saya bermanfaat untuk memberikan informasi ya ke kalian. Kalau tidak ya cuekin aja. Aduh guys. Saya ini ada di set office-nya perusahaan ini ya, teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ya. Alhamdulillah, kepenasaran saya dan mungkin Anda semua yang menonton channel ini sudah terselesaikan di hari ini, di mana titik normalisasi Kali Cidawolongnya perbatasan dengan Kali Cibet dan Kali Citarum ya. Kalian sudah lihat semua bentuknya seperti apa, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan memang saya sangat mendukung sekali Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya ya untuk membuatkan setiap pertemuan kali sekunder ke primer ataupun kali utama itu memang di situ harus ada rumah pompanya, karena rumah pompa ini bisa menjadi solusi jangka pendek dan menengah ya untuk ketika ada air naik itu bisa ditutup menggunakan spillway-nya dan dipompa ketika aliran sekundernya tertahan karena ditutup menggunakan pintu air gitu. Terus digunakan pompa untuk memindahkan kali sekunder ke kali primer seperti itu. Dan kalau sudah normal kembali maka konduitnya ataupun pintu airnya akan diangkat. Jadi secara urgensi aja sebenarnya dipakai, jarang digunakan, cuma sekali digunakan sangat bermanfaat teman-teman. Dan ini yang sering yang saya sampaikan ya, di Jakarta juga itu begitu, rata-rata hampir 90% teman-teman yang saya perhatikan ya, kalau Jakarta itu pertemuan kali sekunder dan primer situ pasti ada pintu airnya, itu rata-rata pintu air ataupun rumah pompa ataupun polder ya, ataupun polder sama saja ya, hanya istilahnya saja yang berbeda tapi intinya sama. Oke, itu aja teman-teman yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf ya jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dari kalam saya Abdul Arifin. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti
pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Diawali oleh Bapak Insinyur T. Maksala Saputra selaku Direktur Sungai dan Pantai dari Kementerian PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi, para anggota DPR RI, Pak Wakil Bupati, saya hormati juga Pak Staf Ahli Menteri, Pak Direktur, dan seluruh wakil sekalian. Selamat datang di lokasi pekerjaan penanganan banjir Karanglegar yang saat ini merupakan salah satu dari wilayah Kabupaten Karawang, di mana ini merupakan direksi atau kantor proyek daripada kegiatan penanganan banjir Karanglegar. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Saan Mustafa, bahwasanya ada daerah lokasi yang memang menjadi ibarat kata tadi banjir abadi gitu ya. Banjir abadi tepatnya di titik ini. Itu mungkin juga kalau merujuk ke 2017 ada laporan daripada BPBD bahwa terjadi penurunan muka tanah sejak tahun 2007 sampai 2015 total sedalam 2 meter. Mungkin nanti dalam laporan itu akan terlihat kira-kira karena apa dan lain sebagainya. Namun selain itu, dalam konteks penanganan banjir, diketahui bahwa kalau kita lihat di sini adalah Sungai Cibeet, kemudian di sini adalah Sungai Citarum. Kondisinya adalah kapasitas daripada Sungai Cibeet ini sudah berkurang. Sementara di daerah hulu di atas itu juga sudah terjadi alih fungsi lahan yang menambah besarnya debit daripada Sungai Cibeet. Sementara di sini ada saluran pembuang yang kita sebut sebagai saluran pembuang Cidawolong dan saluran pembuang Kedung Hurang, di mana elevasinya itu tidak mampu untuk menghambat ketika aliran Sungai Cibeet ini meninggi, sehingga setiap tahun terjadi banjir. Pada bulan Maret 2025 kemarin terdata bahwa tadi disebutkan 160 hektar sawah dan pemukiman itu terendam. Kemudian juga pemukiman penduduk kita mengalami kerugian masyarakat, ada sekitar hampir 1.700 rumah, dan ada beberapa sarana prasarana juga terendam, apakah itu masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian informasi terkait dengan land subsidence juga dilakukan penyelidikan oleh Balai Teknik Air Tanah di bawah Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Disimpulkan bahwa terjadi land subsidence 1,1 cm per tahun. Sehingga dari kondisi tersebut, tentunya kami di BBWS Citarum mendapat tugas kemarin untuk coba menghitung anggaran, dan pada akhirnya kami pilih alternatif pekerjaan yang harus dilakukan adalah di 2 titik ini, titik di mana pintu masuk air Cibeet itu mengalir atau istilahnya aliran balik
backwater masuk ke lahan ketika terjadi peninggian muka air itu, dilakukan pemasangan pintu air dan juga pemasangan pompa air di 2 titik ini. Sementara untuk saluran-saluran pembuangnya kami lakukan normalisasi dan juga penanggulan. Sehingga ketika terjadi misalnya hujan hanya di satu kawasan, pintu di titik-titik ini itu dibuka bisa mengalir secara gravitasi. Tetapi ketika terjadi hujan kawasan dan hujan di bagian hulu daripada Sungai Cibeet, air daripada Sungai Cibeet naik, pintu di kedua titik ini kami tutup. Untuk mengalihkan genangan di sini kita menggunakan pompa. Sehingga untuk kala ulang 20 tahun, istilah kami banjir kala ulang 20 tahun, genangan ini bisa kita reduksi dari yang tadinya 160 yang kejadian di tahun 2025, bisa kita reduksi hanya beberapa hektar saja. Karena di sini memang tadi yang disebutkan, diinformasikan ada genangan abadi itu, muka tanahnya itu ada di bawah daripada saluran ini. Jadi agak sulit kita keluarkan karena dia tidak bisa mengalir secara gravitasi. Kecuali kalau kita melakukan penanggulan dan menambah kembali pompa di daerah ini untuk kita alirkan ke saluran pembuang di sini, itu bisa kita hilangkan genangannya. Namun karena efisiensi maupun efektivitas daripada infrastruktur itu sendiri, saat ini kami melakukan di tahun 2025 dan 2026, kami merencanakan melakukan normalisasi, penanggulan, dan pemasangan rumah pompa untuk saluran pembuang Cidawolong maupun saluran pembuang Kedung Hurang. Dan di tahun depan kami akan selesaikan bagaimana pemasangan pintu dan pompa sehingga bisa beroperasi, berfungsi, ditargetkan di tahun 2026 bulan Juli, bulan Agustus. Namun kemudian masih ada satu akses masuk daripada air di Sungai Cibeet ketika misalnya tinggi muka air melebihi daripada kala ulang tadi 20 tahun adalah di sini kita perlu menambah pemasangan infrastruktur tanggul Sungai Cibeet yang coba kami kalkulasikan untuk tanggul sebelah kanan yang berwarna merah ini untuk Karawang dan tanggul sebelah kiri untuk daerah Bekasi, ya, dengan asumsi bahwa kapasitas atau panjang yang dibutuhkan adalah 5,2 km dan 6,5 km, sehingga total anggaran diestimasi ada di angka 400 miliar. Jadi kondisi pekerjaan ini juga kita membutuhkan lahan yang perlu dibebaskan, dan saat ini memang kami bekerjasama dengan Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan itu, dan sejak beberapa hari lalu itu sudah berproses, dan kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Ibu Bupati ya, untuk pembebasan lahan ini, sehingga nanti dalam waktu ke depan kita akan kerjakan konstruksi daripada penanganan banjir Karangligar ini. Kira-kira demikian penjelasan dari kami terkait dengan sistem untuk penanganan banjir di Karangligar. Terima kasih. Makasih Pak Kabalai. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan Bapak Pimpinan Pak Saan. Mudah-mudahan dengan program yang sudah dijelaskan tadi menyatakan bahwa pemerintah itu hadir, Pak. Pemerintah hadir untuk menangani banjir di Karangligar ini. Meskipun tadi sudah dijelaskan memang ini berproses, mudah-mudahan harapan kami Pak Wakil Bupati, pembebasan lahan ini bisa betul-betul on time. Karena tadi sudah ditargetkan di bulan Juni, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus, pertengahan tahun depan ini bisa beroperasi Pak. Minimal untuk rumah pompa dan pintu di pertemuan Sungai Cibeet dan Cidawolong dan juga Kedung Hurang bisa berfungsi. Namun ada tantangan lagi nih Pak. Ini Pak ke Komisi 5 Pak Roberto. Karena kita memerlukan tambahan lagi 400 miliar. Mohon dukungan Bapak nih Pak. Ini kita usulkan tahun depan ya. Kita menggunakan SBSN tahun depan Pak. Ini belum terprogram. Mungkin nanti akan kita usulkan, mudah-mudahan dapat dukungan dari Komisi 5 karena satu paket ini semuanya Pak.
Ini satu paket. Meskipun tadi kalau kita lihat, kalau kita sudah tuntaskan 3 pekerjaan ini, udah hampir 500 miliar keseluruhannya Pak. Gitu. Ada sedikit PR ke depan, tadi mungkin ada beberapa daerah cekungan ya, mungkin bisa kita pikirkan lagi, tapi secara garis besar, mudah-mudahan yang Bapak bilang banjir abadi 20 tahunan bisa diselesaikan Pak. Ya, mungkin bisa tepuk tangan dulu nih Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, apakah ini menyelesaikan? Mudah-mudahan iya Pak, karena secara teknis kita sudah siapkan. Namun ini ada PR lagi Pak Wakil Bupati, tadi sudah jelaskan alih fungsi. Alih fungsi lahan ini juga kalau tidak kita kendalikan, permasalahan ini bisa berulang. Tadi secara teknis dengan kondisi saat ini kita sudah kendalikan, tapi alih fungsi ini kalau nggak dijaga akan menimbul masalah lagi yang lain. Jadi kita sama-sama paralel, kita siapkan penanganan ini, tapi penanganan alih fungsi yang di hulunya mohon izin dari Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa mendukung ke arah sana Pak. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelum tanya barangkali kita bisa langsung ke yang lain ya Pak ya. Kami persilakan dari Bina Marga dulu, silakan. Izin Pak, kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat. Untuk tahun anggaran 2025 ini, total anggaran yang ada di Kabupaten Karawang ini yang kami programkan sebesar 80 miliar Pak. Jadi itu ada terdiri dari pembangunan jembatan Curug Lari, dan itu termasuk IJD Pak, Impres Jalan Daerah. Ada juga satu juga, jadi ada 2 IJD tahun ini Pak yang jalan di Kabupaten Karawang. Selain itu juga ada 3 paket yang di jalan nasional, itu paket-paket longsegnya preservasi jalan Pak. Mungkin hanya itu yang ada di kami Pak. Kami baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil DPR beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Karawang, yang saya hormati Bapak Staf Ahli Menteri PU Pak Yongki, kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Balai di lingkungan Kementerian PU dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Tommy selaku Kepala Satker Prasarana Strategis. Jadi mungkin Bapak-Bapak sudah mengenal dirjen-dirjen lain, antara lain SDA, kemudian Bina Marga dan Cipta Karya. Jadi di tahun 2025 ini muncul Direktorat Jenderal baru Prasarana Strategis. Untuk di provinsi kami masih berupa Satker Bapak, jadi mungkin tahun depan baru menjadi balai. Kemudian untuk tugas dan fungsi kami antara lain meliputi sektor pendidikan, kemudian non-pendidikan. Jadi untuk pendidikan kami menangani rehabilitasi madrasah dan sekolah rakyat. Kemudian ada non-pendidikan meliputi perekonomian, peribadatan, kemudian kesehatan, olahraga, dan sosial budaya. Jadi untuk non-pendidikan tahun ini kami menangani SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Untuk paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Karawang ini, di tahun ini kami ada 2 lokasi Bapak. Jadi ada di Kecamatan Cipedes dan Pakis Jaya. Jadi ada 2 madrasah. Untuk usulannya memang berasal dari Kementerian Agama. Insya Allah akhir tahun ini akan segera berkontrak. Mungkin sementara itu untuk paket program dari PS. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Wakil Ketua Komisi 5 beserta anggota, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sampo, Pak Direktur, para Kepala Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Reva dari Cipta Karya Pak, Kepala BPBPK. Untuk kegiatan di Karawang ini Pak, di tahun 2025 Pak, memang kami fokusnya di infrastruktur berbasis masyarakat Pak, yang merupakan salah satu aspirasi dari Komisi 5 Pak, yang dimana di sini ada kegiatan pengembangan air minum berbasis masyarakat, kemudian sanitasi berbasis masyarakat, dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.
Namun Bapak izin ya Pak, dan rata-rata sekarang progresnya sudah mencapai fisik 24,61%. Insya Allah Bapak di akhir tahun semua sudah mencapai 100%. Dan selain program IBM Pak, di tahun 2024 kita ada program SPAM Pak, SPAM regional Jatiluhur di Kerawang juga Pak. Ini kapasitasnya Pak sudah mencapai 350 liter per detik. Jadi di Kerawang ini kita mendukung juga SPAM regional Jatiluhur Pak, dengan Bekasi dan DKI. Kemudian di tahun 2021-2022 tadi Bapak sempat menyinggung masalah persampahan Pak. Kami sudah membangun juga TPST Pak, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah di situ ada di 3 lokasi Pak. Salah satunya Cirejak, saat ini operasionalnya cukup baik Pak. Kemudian di Mekarjati sama juga, dan satu lagi di Jayakarta. Namun di Jayakarta. Namun yang di Jayakarta ini Pak, kami akan optimalkan di tahun 2026. Karena informasi dari Pemdanya ada butuh beberapa infrastruktur yang perlu diopor Pak, izin. Dan kapasitasnya lumayan Pak, yang di Cirejak itu 5 ton per hari dan sudah di-upgrade oleh Pemdanya menjadi 20 ton per hari. Adapun untuk yang Mekarjati sama Pak, sudah 5 ton per hari dan sudah di-upgrade menjadi 20 ton. Yang Jayakarta 25 ton per hari dan akan kami upgrade lagi menjadi 50 ton per hari. Izin Bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai dan Pak Kasatker. Satu hal lagi ini yang penting khusus dari Bina Marga. Tadi kebetulan kita keluar jalan tol mendapat kritikan terkait dengan kondisi akses ke Kabupaten Kerawang. Ini kebetulan PR udah lama nih Pak, udah kira-kira hampir 15 tahun. Ini antara dulu yang nangani jasa marga, lalu nggak jelas dan sebagainya. Sehingga sebenarnya pembahasan udah ada, dibagi-bagi nih. Ini adalah tanggung jawab kabupaten, tanggung jawab dari provinsi dan sebagainya. Cuman nggak jalan-jalan. Jadi kalau boleh saya usul Pak, ini Bapak naikkan kembali ke pusat, nanti diundang dari bupatinya provinsi. Ini penanganannya seperti apa gitu. Kok sampai sekarang masih seperti itu? Saya dapat kira dari Pak Saan ini. Kondisinya mau masuk ke Kerawang bukannya bagus, ini mohon maaf ya, faktanya kok berantakan. Jadi kalau bisa perjanjian itu ditindaklanjuti betul-betul dengan konkret seperti itu. Kalau memang ternyata mohon maaf ini misalnya masalah dana, ini kan juga ada nanti kita urusan IJB dan sebagainya. Ini malah lebih konkret gitu kan Pak, terpakai untuk penanganan jalan. Jadi kalau bisa dari nanti Buka Balai sampaikan, kita naikkan, silakan koordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati supaya ini bisa dibahas lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak. Jangan bergelombang terus. Iya, jelek banget, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali melihat paparan dari Pak Yongki, dari Pak Kepala Balai, dan Satker. Sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan ini adalah belum merupakan satu tindakan yang final. Kenapa saya katakan demikian? Di tempat-tempat lain itu apalagi 160 hektar yang kena genang. Jadi ini dibikinkan bangsa situ-situ. 2-3 situ dibikinkan situ bendungan yang digunakan juga untuk rekreasi. Dengan bendungan ini setidak-tidaknya menahan air dari atas itu sebelum sampai ke ujung. Nah, jadi situ ini juga bukan hanya untuk menahan air, tapi digunakan untuk air minum, digunakan untuk tempat-tempat kita berrekreasi. Situ ini juga mungkin digunakan untuk yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu Pak Yongki, saya mengharapkan bahwa memang kalau melihat kerjaannya sederhana, tapi pekerjaan ini sangat sulit karena menghadapi juga masyarakat yang ada di sini. Jadi saya juga tertarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai atau Pak itu ya, bahwa beliau menjamin akhir tahun ini beres. Karena sekarang sudah 20%. Waduh, saya Pak nggak berani Pak. 20% sampai sekarang ini pekerjaannya tinggal 2 bulan lagi. Tahun depan, oh ya, tahun depan. Mungkin, tapi pendengaran saya tahun ini. Insya Allah
Pak itu, Pak Serker, saya dukung sepenuhnya dengan doa tentunya, karena ini daerahnya daerah Pak Wakil Ketua, Pak Saan. Jadi itu yang ikut bertanggung jawab adalah Pak Saan. Secara demikian, kemudian juga tadi kiri kanan jalan ini, saya dengar-dengar itu belum ada kepastian. Apakah itu jalan negara, apakah itu jalan provinsi, apakah itu jalan kabupaten. Nah ini menyulitkan. Nanti pada akhirnya, walaupun sekarang sudah ada undang-undangnya, bahwa jalan kabupaten, jalan provinsi sesuai dengan kondisinya bisa ditekel oleh pusat. Nah, oleh karena itu kita harapkan jangan lama-lama ini nanti menimbulkan satu masalah. Yang sekarang ini virusnya belum berkembang, nanti akan berkembang virusnya. Secara demikian, Pak Yongki, Pak Ketua Komisi, Pak Wakil DPR dan hadir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Komisi 5 ini yang disetujui anggaran ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Kakak Saan Mustafa, yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 5 yang hadir, yang saya hormati Pak Yongki selaku staf khusus Menteri PU, dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pak Maslan, teman-teman dari Polres, tadi ada Dandim juga, dan Pak Sekda, teman-teman dari BWS, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, dan seluruh mitra kami yang hadir pada siang hari ini. Dari Basarnas ada juga ya. Baik, kami hadir hari ini itu semua atas kewajiban kami sebagai anggota Dewan yang mempunyai tugas untuk memberikan manfaat kepada daerah pemilihan. Hari ini Kerawang harus bangga kepada ada anak Kerawang yang jadi wakil ketua Dewan. Ini harus bangga, ya kan? Tanpa beliau hari ini kami tidak ada di sini. Ya. Dan posisi itu ada tokoh-tokoh masyarakat di sini. Camat, ya, Pak Camat, Pak Bupati ini mewakili Bupati. Saya ingin sampaikan bahwa proses politik yang kami jalankan semua itu ujungnya adalah manfaatnya untuk daerah. Bagaimana kemarin kalau pasangan ini tidak terpilih? Tidak ada ini Pak. Pasti tidak ada ini. Karena beliau lah. Maka saya ingin supaya masyarakat harus melihat seperti itu. Hormatilah ya, apa yang beliau lakukan, dan yang paling ujung adalah partai kita, Partai Nasdem, memberikan manfaat yang besar kepada Kerawang dengan hadirnya pasangan. Kepercayaan itu diberikan pasangan sebagai unsur pimpinan. Saya juga sebagai unsur pimpinan di komisi itu karena partai ini dipercaya oleh rakyat, maka kami hadir. Jadi hari ini kita semua lihat tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa Juni atau Agustus tahun 2026 ini sudah bisa kita mendapat manfaatnya, bisa tertangani. Tetapi masih juga ada PR yang harus kita sama-sama
kawal. Saya minta teman-teman dari balai semua, Pak Yongki Pak khusus, catatan penting bahwa hari ini kami hadir di sini sebagai kunjungan kerja resmi ya dari DPR RI. Maka catatan yang 400 ini harus bisa ke depan ini dianggarkan terrealisasi ya. Jangan sampai ini tidak dimasukin ya, nanti kami kawal. Kami akan kawal. Ini semua kami dari Komisi 5, ada di sini ada 4 orang kita. Kami akan kawal ini semua karena apa gunanya kami hari ini hadir di sini. Kami sudah hadir, maka kami akan kawal itu semua agar betul-betul ke depan ini tidak ditangani separuh-separuh, harus tuntas selesai. Dan kami minta kepada pemerintah daerah untuk tanggung jawabnya pembebasan lahan itu betul-betul agar nanti jadwal yang sudah ditetapkan itu bisa selesai semuanya bersama-sama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi kami ingin sampaikan sekali lagi terima kasih untuk masyarakat ya, ke depan bisa melihat mendapat manfaat yang besar terhadap kehadiran kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Anggota DPR, Bapak Wakil Bupati, serta Bapak-Bapak yang hadir. Izin Pak Wakil Ketua, ini untuk menambahkan saja bahwa kegiatan SDA yang di Kabupaten Karawang untuk tahun anggaran 2025 itu ada 214,1 miliar Bapak. Karawang saja Bapak. Jadi ada terbagi dari beberapa kegiatan, yaitu irigasi rawa sebesar 100,1 miliar, kegiatan sungai dan pantai ada 24,9 miliar, serta kegiatan operasi dan kendaraan 80,1 miliar. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak, untuk yang warna biru itu adalah kegiatan OP. Di situ ada 11 kegiatan. Di 11 kegiatan operasi pemeliharaan terkait dengan irigasi. Serta untuk kegiatan pengendalian banjir seperti tadi ada 2 kegiatan. Dan terakhir adalah kegiatan bidang irigasi dan rawa. Jadi ada 3 kegiatan kita yang terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi. Jadi saya pikir cukup banyak kegiatan di Kabupaten Karawang terutama pada 2015. Nanti itu kami mohon dukungan dari Pak Bupati serta Bapak Ibu yang lain terkait pembebasan lahannya Bapak, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan lebih cepat dan lebih baik. Mungkin demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang telah diberikan. Selanjutnya akan ada paparan dari Wakil Bupati Karawang, yaitu Bapak Haji Maslani, mengenai progres pembebasan lahan untuk penanganan banjir Karam Ligar di Kabupaten Karawang. Kepada Bupati Karawang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR RI Kakak San Mustafa, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Robert Roh, yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Mori Hanapi, Bapak Teguh Uswara Swardi, Bapak Tamanuri,
Bapak Gulam Muhammad Saron. Yang saya hormati staf Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Bapak Dr. Triyono. Yang saya hormati Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bapak Insinyur T. Makal Saputra. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Bapak Marasi Dion. Yang saya hormati Kepala Bidang Representasi Wilayah 1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Bapak Indra. Yang saya hormati Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Barat, Direktoral Jenderal Cipta Karya, Bapak Dr. M. Reva. Yang saya hormati Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategi Jawa Barat, Bapak Tommy. Yang saya hormati Kapolres Karawang, AKBP Vicky Novian Adiasa. Yang saya hormati Pak Kajari yang diwakili oleh Kasintel Bapak Sigit Muharam. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Karawang Bapak Dian Barujaman. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Karawang Bapak Haji Asapaan. Yang saya hormati para kepala OPD, yang saya hormati Camat Teluk Jambe Barat, yang saya hormati Kepala Desa Parungsari dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kunjungan rombongan dari DPR RI. Apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Karawang kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR RI beserta jajaran. Karawang sebagai salah satu wilayah strategi di Hilir Citarum memiliki peran penting sekaligus tantangan dalam penataan daerah, aliran sungai, kawasan infrastruktur jalan nasional serta akses tol. Semua tadi sudah dipaparin Kakak Saan, tinggal nanti simbolis penyerahan pemberian lahan berarti Pasikdaya. Langsung aja Pak. Penyerahan ini aja simbolis. Video dulu kan ya. Oh, video dulu. Video baru simbolis. Kawan dulu. Perlu diinformasikan barangkali banjir yang terjadi di sini. Lokasi ini adalah lokasi pertemuan antara Sungai Cibeet dan Citarum. Ketika Sungai Citarum tinggi, ini Sungai Cibeet tidak bisa masuk ke Citarum. Artinya yang masuk itu tidak sebesar volume yang ada. Otomatis Cibeet ini akan terjadi backwater. Nah, backwater ini yang menyebabkan air dari Sungai Cidawolong dan Kedungurang itu tidak bisa keluar ke Cibeet, tertahan. Sehingga dia juga backwater di areal sini. Itulah yang menyebabkan banjir di sini. Bahkan
bahkan ada yang sampai 2 meter ya. Nah kemudian langkah solusinya seperti apa? Sebetulnya BBWS Citarum sudah melakukan upaya yang sudah dilakukan di hulu Sungai Cibeet, yaitu dengan dibangun bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Harapan kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan kami juga ucapkan terima kasih. Dan tadi yang disampaikan secara teknis oleh BBWS, kami pun akan support karena memang akan ada dibangun secara normalisasi dan dibangun ada 2 pintu air. Nah, tentunya kewajiban kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya sebenarnya dengan lahan yang memang dibutuhkan untuk nanti pompa air untuk air itu supaya tidak menjadikan backwater. Nanti ini ada rumah pompa. Nah ini kurang lebih membutuhkan tanah 1,5 hektar, dan kemudian insya Allah kami mau benar-benar siap. Baik, selanjutnya akan dilakukan serah terima secara simbolis pembayaran pembebasan lahan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang kepada penerima ganti rugi. Kepada Wakil Bupati Karawang dipersilahkan untuk menyerahkan secara simbolis. Selanjutnya akan diadakan agenda dengan peninjauan langsung ke lapangan. Sebelum menuju lokasi, mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenakan APD. Untuk tim APD, dipersilakan untuk menggunakan APD.